Sobat Indonesia, kali ini saya akan membahas mengenai faktor penentu bahaya listrik. Simak video berikut ini. Faktor penentu dari tingkat bahaya listrik adalah berasal dari hukum Ohm, yaitu diantaranya adalah tegangan dalam satuan volt merupakan tegangan sistem jaringan listrik atau sistem tegangan pada peralatan. Arus dalam satuan ampere atau miliampere adalah arus yang mengalir dalam rangkaian. Dan R atau tahanan dalam satuan ohm, kilo ohm, dan mega ohm adalah nilai tahanan atau resistansi total saluran yang tersambung pada sumber tegangan listrik. Sehingga berlaku, ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu dan lainnya, yaitu arus, tahanan, dan tegangan. Bila dalam hal ini titik perhatian adalah manusia, maka selain kabel penghantar, sistem pentanahan, dan bagian dari peralatan lain, tubuh kita termasuk dari bagian tahanan rangkaian tersebut. Sehingga berlaku persamaan RU1 sebagai tahanan penghantar pertama, yaitu bagian atas tubuh, RKI tahanan tubuh, RU2 tahanan penghantar kedua, yaitu bagian bawah tubuh, RK tahanan total, RU1 tambah RKI plus R2. Ini adalah keseluruhan dari proses aliran listrik dari tubuh manusia. Tingkat bahaya listrik bagi manusia, salah satu faktornya ditentukan oleh tinggi rendahnya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh kita. Sedangkan kuantitas arus akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh manusia, serta tahanan lain yang menjadi bagian dari saluran. So, peristiwa bahaya listrik berawal dari sistem tegangan yang digunakan untuk mengoperasikan alat. Semakin tinggi sistem tegangan yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat bahayanya. Seperti yang kita ketahui, jaringan listrik tegangan rendah di Indonesia mempunyai dua macam tegangan diantaranya. Fasa tunggal merupakan jaringan listrik satu fasa yang diperlukan rumah tangga dengan bentuk saluran instalasi satu fasa, netral, dan ground. Fasa 3 merupakan jaringan listrik tiga fasa yang digunakan untuk kebutuhan industri kecil atau distribusi tegangan untuk satu kelurahan dengan bentuk instalasi saluran R, ST, netral, dan ground. And then, bagaimana proses terjadinya sengatan listrik serta bagaimana itu terjadi? Berikut ini adalah ilustrasi proses terjadinya sengatan listrik. Ada dua cara listrik bisa menyengat tubuh kita, yaitu melalui sentuhan langsung dan tidak langsung. Bahaya sentuhan langsung merupakan akibat dari anggota tubuh bersentuhan langsung dengan bagian yang bertegangan. Sedangkan bahaya sentuhan tak langsung merupakan akibat dari adanya tegangan liar yang terhubung ke bodi atau selungkup alat yang terbuat dari logam, tapi bukan bagian yang bertegangan, sehingga bila tersentuh akan mengakibatkan sengatan listrik. Dan dapat diketahui ada tiga faktor penentu keseriusan akibat sengatan listrik. Yang pertama adalah besar arus listrik. Besar arus yang mengalir dalam tubuh akan ditentukan oleh tegangan dan tahanan tubuh. Yang kedua adalah lintasan arus dalam tubuh. Lintasan arus listrik dalam tubuh juga akan sangat menentukan tingkat akibat sengatan listrik. Lintasan yang sangat berbahaya adalah yang melewati jantung dan pusat saraf otak. Dan yang ketiga adalah lama waktu sengatan. Lama waktu sengatan listrik ternyata sangat menentukan kefatalan akibat sengatan listrik. Berikut ini adalah gambaran mengenai arus listrik yang mengalir pada tubuh manusia berdasarkan faktor besar dan lama. Ini adalah gambaran mengenai arus listrik ketika mengalir ke tubuh manusia. Yang pertama adalah daerah hijau, merupakan daerah aman yaitu berkisar antara 0 sampai 0,5 mA dan ini belum terasakan oleh tubuh karena arus mulai terasa ketika 1 sampai 8 mA. Yang kedua adalah daerah kuning, merupakan daerah yang masih aman walaupun sudah memberikan dampak rasa pada tubuh dari ringan sampai sedang walaupun masih belum menyebabkan gangguan kesehatan karena masih under 30 mA. Yang ketiga adalah merupakan sudah berbahaya bagi manusia karena akan menimbulkan kejang-kejang, kontraksi otot, dan paru-paru sehingga menimbulkan gangguan pernafasan more than 30 mA. Dan yang terakhir adalah merupakan daerah yang sangat memungkinkan menimbulkan kematian si penderitanya. Dan berikut ini adalah reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh apabila tersengat listrik. Pada daerah 1, reaksi tubuh masih belum terasa. Pada daerah 2, masih dalam kondisi aman karena tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan. Pada daerah 3 dan 4 akan mengalami mulai dari kejang otot, gangguan pernafasan, dan kegagalan detak jantung.
Selanjutnya adalah kondisi-kondisi penyebab bahaya listrik, di antaranya adalah yang pertama adalah kondisi di mana seutas kabel terkelupas. Yang kedua adalah saluran kabel konduktor yang terbuka. Dan yang ketiga adalah isolasi kabel yang mudah pecah. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem pengaman, yaitu sistem pengaman terhadap bahaya listrik yang dapat dilakukan dengan cara pertama, membuat penghalang dari akses atau kontak langsung menggunakan enclosure atau pembatas pada gardu listrik tegangan tinggi atau yang berisiko tinggi. Kedua, dengan cara membuat saluran pertahanan yang diperlukan apabila terjadi hubung singkat. Dan yang ketiga adalah dengan memasang sistem proteksi seperti MCB atau miniatur circuit breaker. Sebagai langkah akhir adalah dengan menerapkan beberapa prosedur seperti memperhatikan prosedur keselamatan umum, seperti selalu perhatikan penggunaan alat listrik yang baik dan benar, selalu berhati-hati dalam penggunaan tangga daerah instalasi listrik, selalu inspeksi kondisi peralatan, dan selalu memperhatikan prosedur keselamatan khusus seperti pemutusan aliran listrik dengan tepat, beri tanda pada alat yang sedang diperbaiki, dan yang ketiga adalah dengan pemberian tanda apabila sedang dilakukan suatu pekerjaan seperti preventive maintenance. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek K3 pada instalasi listrik.